bukanlah sesuatu yang hakiki dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah dalam kesempatan lain mengatakan, ketika kita bicara dunia, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Ketika kalian di dunia, hidup dunia, jadilah seakan-akan orang yang asing, atau kalian seakan-akan orang yang lagi istirahat. Ibarat kita perjalanan jauh, mau ke Jakarta di rest area kilometer 57, kita sekedar beristirahat. Tujuan kita ke Jakarta, bukan ke kilometer 57. Tapi sayang di antara kita salah memprioritaskan mana yang merupakan tujuan, mana yang merupakan hanya peristirahatan. Dunia yang merupakan peristirahatan kita jadikan sebagai tujuan, sehingga ajaran di antara kita habis waktunya untuk mengejar dunia dan merupakan kehidupan yang sesungguhnya, itu akhirat. Tentunya maka kehidupan ini hanyalah sekedar kesenangan yang mungkin hanya semu. Yang sesungguhnya kita tuju adalah akhirat, karena akhirat itu adalah darul qarar, disebut dengan ayat, merupakan kehidupan yang abadi yang sesungguhnya. Nah, dalam konteks ini maka saya perlu mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada jemaah sekalian, bahwa di saat kita dalam kehidupan dunia ini, jangan pernah berpikir bahwa umur itu semakin bertambah. Semakin hari ketika kita diberi kesempatan, seharusnya itu kita berpikir bahwa umur kita semakin berkurang. Hasan Al-Basri, seorang tokoh sufi, mengatakan hidup kita itu hanya sekedar hitungan-hitungan waktu. Semakin kita diberi kesempatan untuk dipanjangkan umur, sebenarnya itu bukan panjang umurnya, tapi semakin dekat waktu kita untuk mendekat Allah. Dan ketika kita bicara waktu, ketika kita bicara umur, la yastakhiruna syai'an wa la yastaqdimun. Gak ada yang bisa memprediksi siapa yang lebih duluan dan siapa yang akhir. Mungkin kalau kita bicara secara lahiriah, saya mungkin dengan Bapak ini depan untuk siapa? Pak Haji Yudho. Mungkin Bapak duluan atau saya belakangan. Insya Allah. Jadi ketemunya Allah mungkin Bapak duluan atau saya belakangan. Tapi yang penting mau duluan atau belakangan, yang penting ketemu nanti bisa ketemu Allah bareng-bareng di surga Pak, insya Allah. Karena ini satu tiket, ketika Bapak ada di sini, sebenarnya satu pintu surga sudah dibukakan. Nah, kita tidak tahu siapa yang akan duluan. Gak ada istilah muda, gak ada istilah tua. Di saat kita bicara aja, semua sama. Maka jangan sekali-kali kita berpikir bahwa hidup kita masih panjang, sehingga ketika orang pas ada di hari ulang tahunnya, bahkan ditutupi panjang umurnya dan seterusnya, padahal berkurang umurnya, kita tidak pernah berpikir tentang hal itu. Ayo kita berbuat baik nantilah. Ayo kita ke masjid nanti. Kenapa? Saya masih malu kadang. Saya kalau di luar masjid atau di luar kehidupan yang sesungguhnya itu, kalau orang lain saya masih malu sebenarnya. Nunggu kapan nanti itu? Ya kalau kita diberi kesempatan tua atau enggak. Nah, ini yang disebut dengan ajal. Kembali ketika kita bicara tentang hasil tadi, bahwa waktu kita habis hanya untuk berpikir dunia dan dunia, harta dan harta, atau jabatan. Ketika kita nggak punya apa-apa, ketika kita jalan kaki lihat orang naik motor, banget lihat orang naik motor. Tapi sudah diberi kesempatan untuk diberi motor, pas di lampu merah ada orang naik mobil, naik mobil. Akhirnya bagaimana dengan upaya yang mungkin seperti yang saya katakan tadi, kami jadikan kepala jadi kaki, akhirnya membeli mobil yang mungkin karena pemula ya di harga masih 50 jutaan. Kalau harga 50 jutaan mungkin pas di lampu merah kadang aslinya masih panas kan gitu, sehingga dibuka melihat yang sebelahnya, kayaknya mobil itu aslinya dingin, pastinya kayak gitu. Kebayangnya kalau bisa pakai mobilnya aslinya dingin. Diberi kesempatan oleh Allah untuk diberi mobil bagus, baru sudah diberi kesempatan untuk beli mobil di atas 1 juta, baru aja kita belinya sampai bulan Desember. Coba Januari ada yang baru, padahal belum ada 1 bulan. Paling lama 3 bulan mobil yang kita pakai sudah pengen mobil lagi yang lebih bagus lagi, dan itu tidak akan ada habisnya.
Orang yang dikontrakan melihat orang yang punya rumah, baru beli rumah, aduh, apa ya dulu beli di sini? Gak sekalian aja dia. Ya, misalnya di ujung Berginda, misalnya. Setelah beli di ujung, apa nih ujung Berginda ya? Baru juga beberapa tahun, pengen beli yang lebih bagus lagi. Gak akan ada habisnya. Itu maksudnya. Ya yang gak ujung, benar ada selama kita berjalan dunia gak akan selesai sebelum Allah menyimpan kita atau sebelum kita meninggal. Nah kembali seperti yang saya jelaskan tadi, di saat Rasulullah membaca Al-Haqq, kemudian ditanya oleh sahabat Abdullah bin Sirkir, Rasulullah menjelaskan, orang berkata hartaku, padahal bukan hartanya. Keagungannya sangat luar biasa. Padahal kita tahu walillahi mulku samawati, yang di langit dan di bumi semuanya adalah kepunyaan Allah. Kita tidak punya apa-apa. Rasulullah menjelaskan, yang kamu punya itu cuma makan, hartamu cuma yang kamu makan dan jadi kotoran, yang kamu pakai dan rusak. Kemudian yang kamu sedekahkan itulah yang abadi. Nah kita tanpa berpikir yang abadi biasanya yang dua, yang pertama yang kita makan dan yang kita pakai itu yang kita kejar. Nah kemudian Rasulullah SAW mengatakan la ahsha alaikumul faqra wa la asabtum takasur. Aku sungguh tidak khawatir di saat kalian tidak punya. Coba kalau tidak punya, kita lagi diuji tidak punya, pasti sangat buat Allah. Ibu-ibu aja misalnya, di saat ingin dapat arisan, malam sholat tahajud, pagi sambung sholat duha. Sebagian mungkin ada ijazah dari kiai suruh baca Al-Waqiah, habis asar 2 kali baca Al-Waqiah. Pengen dapat arisan. Ketika sudah dapat, apakah dijamin besok akan sholat tahajud lagi seperti yang di awal? Apakah nyambung dengan Tuhannya? Apakah nyambung dengan baca Waqiah misalnya? Enggak. Nah itu karena apa? Ibadahnya masih pabrik. Kita sangat hitung-hitungan dengan Allah. Padahal sekali kita hitung-hitungan dengan Allah, akan mulai hitung-hitungan dengan kita. Kecuali kalau hitung-hitungan dengan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan inna sil'atallah ghaliyatun inna sil'atallah jannah. Sesungguhnya perdagangan kita dengan Allah itu sangat luar biasa nilainya, sangatlah berharga nilainya. Allah berikan surga dan kita otomatis dengan ibadahnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah engkau tunjukkan jalan-jalan yang menjadikan kalian selamat? Ini perdagangan atau transaksi yang menjadikan kita selamat di hadapan Allah. Salah satunya adalah nanti kita akan bahas bagaimana agar bisa kita tidak hanya berpikir dunia aja, tapi kita berpikir tentang akhirat. Baik, kita lanjut. Rasulullah SAW memberikan gambaran. Sebenarnya kalau kita di kehidupan kita memang kita diberi keluasan yang sangat luar biasa. Kita diberi kebebasan yang sangat luar biasa. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengatakan, Ja'ani Jibril. Jibril mendatangiku, kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, Ishma syi'ta fa'innaka mayyit. Hiduplah kamu sesukamu. Ingat bahwa kamu nanti akan mati. Wahbiman syi'ta dan cintailah siapapun yang kamu kehendaki. Kita mau mencintai siapapun boleh. Tapi ingat, fa'innaka mufariqun. Kalian nanti akan berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa'innaka maziyya. Begitu juga sebaliknya, silakan kamu di muka bumi hidup sesukamu. Tapi ingat, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Satu, kalau dulu kan memaknai satu biji sawi, karena biji sawi itu kan kecil. Kalau sekarang mungkin bahasa sekarangnya zaman Noah itu, siapa yang melakukan kebaikan sekecil atom gitu ya, ada nggak banyak yang lebih kecil dari atom? Itu pasti akan diperlihatkan. Tidak akan ada yang sia-sia. Tidak akan Allah membiarkan amalan terbaik. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan diberi reward, diberi kebaikan, diberi pahala. Tapi begitu sebaliknya, sekolah sekecil atom pun yang kita
lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, pasti juga akan dipertanggungjawabkan dan tidak akhirat. Tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan Allah. Ya Allah, dimanapun kalian ada, Allah itu melihat. Dan dimanapun kalian ada, Allah menyaksikan apa yang kalian lakukan. Dalam bahasa tasawuf ini disebut muraqabah. Kita merasa terawasi oleh Allah, kita merasa terpantau oleh Allah, dan kita dalam kondisi apapun merasa dilihat oleh Allah. Nah, muraqabah itu sifat yang merasa terawasi. Kalau dulu dalam bahasa kuliah saya itu saya masih ingat waskan, pengawasan. Kalau bahasa kita dalam pengertian agama, waskan itu pengawasan malaikat. Sebelah kanan, sebelah kiri kita yang mengawasi. Tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan. Wahyu ma'akumainama kuntum Allahi bata'alu dan tasbih. Biarlah Allah dimanapun kalian ada, Allah menyaksikan atau Allah melihat kalian, baru kita tidak melihat. Nah, dalam konteks ketika kita sudah bisa bicara tentang muraqabah ini lebih jauh lagi akan ditingkatkan, nanti akan mengarah ke isya. Ta'budallah ka'annaka tarahu ketika kita beribadah ini kita bisa seakan-akan melihat Allah. Kalaupun tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Ketika kita bisa seperti itu, pasti sholat gak usah disuruh pun pasti akan khusyuk. Sholat gak usah diperintah pun pasti juga akan dengan sendirinya aku akan sholat. Bukan seperti tadi kalau misalnya perlu aja bisa butuh arisan, pengen dapat arisan sholat. Biasa aja. Itu contoh kecil. Maka kata Rasulullah, "Asy'alaikum walakin asy'alaikum takasyur." Di saat kita dalam diuji yang susah, malah semakin dekat dengan Allah. Pasangan suami istri kalau lagi susah semakin dekat. Semakin satu sama lain bisa memahami, semakin satu sama lain bisa saling bisa sharing. Tapi di saat diuji dengan harta, di saat diuji dengan segala sesuatu yang menjadikan dia punya daripada sebelumnya, itu nanti akan berubah. Sederhana aja, dulu mungkin bisa belum punya HP, nggak terpikirkan bisa kontak dengan teman-teman yang ada. Setelah ada Facebook misalnya, akhirnya ada reuni bahkan reuni TK, mungkin reuni TK, reuni SD, reuni SMP, dan seterusnya dan seterusnya. Dan media itu ketika disalah jadikan media yang salah, akhirnya juga bisa menjadi ujian kalau kita tidak bisa menjaganya. Yang tadinya mungkin kita ketemu teman SMP, SMA atau teman kuliah, tapi karena ketemu karena kondisinya beda dengan dulu, secara materi sudah siap, sudah mampu dan sudah punya, akhirnya ujian mulai. Yang tadi tidak terpikirkan ada orang lain, jadi terpikirkan ada orang lain dan seterusnya. Channel BK misalnya kan gitu. Nah, itulah salah satunya di saat kita diuji cinta, itu biasanya lebih berat daripada diuji. Di saat kita diuji tidak punya, biasanya tidak dengan Allah. Tapi di saat kita diuji dengan harta, kita lupa. Keakuan kita muncul. Ini bukan karena Allah. Ini adalah hasil jerih payahku. Ini adalah hasil keringatku. Keakuannya itu sangat-sangat mengedepan sehingga dia lupa bahwa semua tidak lepas dari Allah. Nah, maka sekali lagi di saat kita bicara bagaimana kita menjadikan orang yang cerdas untuk bisa mengisi waktu-waktu sisa umur kita, Rasul beri gambaran bahwa orang disebut akyas itu mandana nasuhu mabadal maut ba'dal maut. Jadi ketika kita bisa memikirkan kehidupan setelah kematian, itu orang cerdas. Dalam hadis lain disebutkan yang namanya akyas adalah aksaruhum dzikra. Jadi aksarul maut dzikra, kita banyak kematian. Atau disebut juga al-ahzab atau al-ahzab, itu aksaruhum lil mauti istidad. Kita banyak dalam kehidupan kita mempersiapkan kematian. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah al-istidad yang berujil. Orang yang kehidupannya dipersiapkan untuk kehidupan yang akan datang, itu kehidupan kematian. Itu namanya orang cerdas. Al-Kaisyu atau Akyas itu orang cerdas. Kalau kita bicara cerdas berarti tidak berpikir untuk sekarang, tapi berpikir untuk kehidupan yang akan datang. Seperti yang saya jelaskan tadi, berikan contoh betapa kita sekarang nanti
merasa kecewa banget. Di saat yang kita kumpulkan semuanya kita pikir untuk kita dan untuk orang-orang terkasih kita, ternyata setelah kita meninggal mereka balik semua dan kita hanya sendiri. Cuma ditemani cacing, ditemani ular, ditemani yang ada di kuburan di gelap-gelap. Karena amalan kita nanti itu kan, kalau amalannya baik akan menjadikan kuburan terang. Tapi kalau amalannya buruk otomatis kita kebayang sampai hari kiamat nanti kita akan siksa dalam kegelapan. Alhamdulillah subhanallah. Maka sekali-kali jangan sampai kita salah berpikir sendiri. Kita hanya mementingkan tentang kehidupan yang saat, kita lupa kehidupan yang akan datang. Bahwa yang seharusnya setiap orang itu harus berbekal. Kita mau berpergian kemana-mana harus berbekal. Kita mau keluar taruhlah dari sini mau ke Gedung Sate aja pasti juga berbekal. Ada motor harus ada bensin. Kalau nggak ada kita nggak bisa jalan. Nah, kita juga seperti itu. Kita mau menuju kehidupan yang sesungguhnya, itu kehidupan kematian, kehidupan akhirat. Tapi kita sudah tahu ilmunya, kita nggak praktekkan. Ibarat dalam sebuah patah disebutkan, terjun aja walau tasbih masyarakat. Nah, saya kira kita tahu untuk bisa selamat jalannya adalah sholat 5 waktu misalnya. Tidak hanya sholat 5 waktu, kalau sholat 5 waktu itu ibadahnya ATK gitu. Tapi sholat 5 waktu di masjid. Subhanallah, ketika saya melihat sholat subuhnya yang berjamaah di masjid ini sebenarnya salah satu umat Islam itu sudah mulai muncul. Pemahaman umat Islam sudah mulai muncul bahwa seharusnya kita melihat seperti ini. Di saat kita bisa jamaah subuh di masjid, maka kesadaran ini sebenarnya yang menjadikan salah satu yang kita sukai. Kita mulai, yang orang bilang sunnah, kita mulai mewajibkannya. Kita sudah tidak bicara ibadah yang rukun lagi. Kita tidak usah sekarang bicara ibadah yang wajib lagi, tapi bagaimana ketika yang disunahkan itu kita wajibkan. Karena kita sekarang lagi bicara umur. Kata Rasulullah, amal umat dibayar sedikit, terserah. Waqul lam yazidu dari umatku itu tidak lebih 60 sampai 70 tahun. Dan amat sangat sedikit yang bisa melampaui 70 tahun. Kalau hanya sholat aja ya kita andalkan. Berapa tahun sih kita mulai sholat? Berapa tahun Pak? Hadul morohik atau batas orang yang dikatakan dewasa itu kan sekitar 12 tahun ya. Perempuan mungkin lebih duluan, perempuan bisa 9 sampai 12, laki-laki mungkin sekitar 13 tahun. Anggaplah kita bicara 13. Umur kita kalau kita pakai sholat berarti umur 13 tahun. Kalau umur Umar Muhammad di situ di rata-rata 63 tahun dikurangi 13, sebenarnya efektif baru 50 tahun untuk kita. 50 tahun kalau ada ibadah sholat. Ada nggak di sini yang sholatnya mungkin satu kali sholat lebih dari 10 menit? Kalau 10 menit baca apa kira-kira? Orang tiap hari bacanya kuliah tunggu aja. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kuliah, terus sampai malaikat apa? Yang mau mencatat pasti di kuliah lagi. Kedua kuliah lagi pasti sampai hafal. Karena nggak ada yang lain dan nggak mau berusaha untuk melakukan yang lain. Itu kalau kita baca kuliah dulu, nggak ada 5 menit kita sholat. Kalaupun kita hitung 10 menit dalam 5 waktu, ada nggak 1 jam? Kalau kita hitung 1 jam aja, seperti Allah 63 tahun. Sebenarnya kalau kita umur 63 tahun, kalau ada ibadah kita sholat kita tidak lebih 2 tahun 7 bulan. Karena kalau kita hitung 1/63 itu sholat kita nggak lebih 2 tahun 7 bulan. Jadi dari 53 tahun umur kita tuh sholat kita 3 tahun. Mau sholat dari mana? Nah disinilah kita perlu ibadah-ibadah yang mungkin di atas sunnah tapi kita wajibkan. Disinilah kita perlu ibadah-ibadah yang lain yang menjadikan kita selamat. Apapun kebaikan harus kita lakukan karena kita tidak tahu kebaikan mana yang menjadikan kita selamat. Gak ada orang tahu kebaikan mana yang akan kita jadikan kita selamat. Jangan dipikir misalnya orang yang ahli taruhan, kita bicara DKM itu kan sudah dipastikan ada surga gitu. Saatnya azan, kemudian mimpin sholat, kemudian tiap hari di masjid. Belum tentu juga. Pada zaman dulu ada cerita, ada kisah bahwa ada tukang azan. Jadi seumur hidupnya jadi masjid terus. Tapi apakah dia jadikan itu jaminan bahwa itu akan ahli surga? Tidak. Situ
tukang adzan karena hidupnya habis di masjid. Suatu saat, kan mungkin belum seperti sekarang ada mik, ada segala macam. Dia naik ke mimbar dulu kan, ke atas gitu ya, naik ke atas. Dia di atas lihat di bawah ada perempuan cantik. Ketika ada perempuan cantik, buru-buru turun. Jadi selesai turun kemudian kenalan. Siapa? Habis ini. Kemudian ya pulang ini itu. Kamu sudah menikah belum? Sama, juga belum nikah. Tiap hari cuma muadzin kan gitu. Mana sempat ketemu orang. Mau kamu jadi istriku? Mau, tapi ada syarat. Kenapa aku Yahudi? Aku tidak akan menikah kecuali kau menjadi orang Yahudi. Nah, ujian ketika baik di masjid itu ternyata bukan karena dia baik, karena lingkungannya mengkondisikan dia baik. Gak ada kesempatan untuk berbuat jelek. Orang hidup jadi masjid, tapi di saat ada ujian, perempuan datang kemudian tanya ini itu, akhirnya dia mau dan menikahlah dengan cara Yahudi. Akidahnya tercerabut. Di saat dia mau malam pertama terpleset jatuh, kebayang. Hitungan mungkin hanya hitungan menit yang seumur-umur dia hidup di masjid, dia akhirnya meninggal dalam kondisi yang su'ul khotimah karena tidak dalam kondisi muslim. Nah, ini bisa terjadi ke siapapun. Jadi di saat kita bicara tentang kebaikan, gak ada yang bisa memastikan siapa yang menjadikan apakah kita menjadi su'ul khotimah atau tidak dan kebaikan itu. Maka sekecil apapun harus kita lakukan untuk menjadikan kita baik. Sekecil apapun, hatta kata Rasulullah, minimal kalaupun nggak bisa punya apa-apa yang bisa dibagi ke orang, wajhul thariq atau wajah kita yang enak dilihat, wajah kita yang ketemu orang bisa senyum, wajah kita yang ketemu saudara kita tabassamuka ala akhika, saudara kita bersedekah hanya sekedar senyum ketika ketemu orang, itu bisa kita lakukan sekecil apapun bisa. Kenapa? Kita nggak tahu nanti kebaikan mana yang menjadikan kita semua. Jangan hanya sekedar saya katakan tadi. Kalau sudah sholat itu sudah paling baik. Ibu-ibu terutama misalnya malam sholat, yang paling memungkinkan ibadah yang sangat kuat kan ibu-ibu dan bapak-bapak itu hidupnya banyak di luar, nyambung sholat duha seperti kata tadi, nyambung lagi. Padahal nyambungnya itu bukan karena sholatnya aja sambil lihat sinetron gitu. Nanya itu nggak dilepas-lepas, nyambung terus. Malam sholat pagi ada yang datang, ibu tolong saya belum makan, belum minum, kan nggak ada yang dimakan, nggak ada yang minum. Sana aja sebelah kanan, suruh cari yang lain. Ibu saya mau minta bantuan, ini mau ada acara ini itu. Yang lain aja, atau ada nggak dari Pak RT atau Pak RW itu? Panjang sekali prosesnya. Kalaupun iya terus si Fulan jumlah berapa? 100.000. 100.000. Kalau mau ngasih lebih kok 100.000 itu sudah banyak. Mau ngasih sedikit kurang dan sebagainya. Sangat perhitungan di saat dia mau. Karena apa? Dia merasa aku sudah sholat. Sholat itu sudah menjadikan jaminan atau satu tiket untuk masuk surga. Sehingga untuk berpikir atau beribadah yang lain paling. Nah, jangan sampai sholat kita menjadikan kita begitu. Karena ibadah itu ada equilibrium, ada keseimbangan. Di saat Allahu Akbar, simbol ibadah kita mahdhuf, hubungan dengan Allah. Kemudian ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu simbol ibadah sosial. Artinya seakan-akan Allah menguatkan diri. Setelah kita sholat Allah Akbar, kemudian ditutup dengan salam, Allah mengatakan, sudah, hubunganku dengan aku sudah cukup. Sebelah kananmu tadi ada yang lapar, minta makan, kamu kasih makan. Sebelah kirimu ada yang haus, minta minum, kamu harus kasih minum. Sebelah mungkin sampingmu ada yang sakit, minta dijenguk atau minta dibantu pengobatan, kamu harus bantu. Karena urusan dengan Allah sudah selesai. Ada equilibrium. Maka di sini saya katakan dalam sebuah ayat sebutkan kita memang dianjurkan untuk bagaimana berlomba-lomba untuk mengejar kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataka darul akhirat. Tapi ingat pada janji pada dunia. Akhirat saja tapi ada kakinya di dunia masih. Ketika ada kaki di dunia itu simbol itu ibadah sosial. Kalau kita ibadah kita hanya kita tekankan baik aja kepada Allah, gak jaminan yang lapar bisa kenyang. Tapi kalau kita nolong yang lapar kenyang, Allah pasti juga senang.
Jadi kalau ibadah dengan Allah itu seperti itu, jangan kita malah balik kepada Allah aja tekankan, padahal ya kepada Allah kita gratis. Sholat gratis, puasa gratis. Yang dicari ibadahnya gratis. Di saat mulai memerlukan sesuatu, dia mulai menahan. Itu berarti saya katakan kalau tadi ukurannya adalah sholatnya tidak. Kenapa? Dalam sebuah ayat disebutkan, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a, illa al-musallin." Kita